Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka kembali di rutinitas setiap bulan kita melakukan pertemuan kelompok. Ya, sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu, pada hari ini kita pertemuannya itu beda dari pertemuan bulan yang lalu. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di dalam pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 sesi yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama, sesi pertama. Yang sesi kedua, memahami perilaku anak. Yang sesi kedua. Sesi kedua memahami perilaku anak. Yang sesi ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Dan yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Nah, 4 sesi ini. Nah, di sesi hari ini kita akan membahas, belajar sama-sama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Nah, kadang timbul nih, kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kita orang tua bukan tidak baik. Kita orang tua baik. Kita orang tua yang baik. Kita orang tua yang hebat. Tapi kita mau yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ayo Ibu Sarah. Agar anak lebih baik dari kita dan lebih sukses lagi di masa depan. Bagus. Menginginkan anak supaya lebih sukses, lebih hebat dari kita. Terima kasih Ibu Sarah atas jawabannya. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Silakan Ibu. Karena kita lebih daripada anak kita sendiri. Iya, bagus. Karena agar anak itu lebih baik dari kita. Nah, karena lebih baik dari kita. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Supaya anak itu lebih hebat dari kita. Kenapa kita menjadi orang tua yang lebih baik? Agar anak itu menjadi orang yang hebat. Agar anak itu menjadi anak yang pintar. Anak yang sukses, yang akan mengangkat derajat kita nantinya. Menjadi orang tua yang lebih baik agar anak kita menjadi anak yang soleh. Salah satu amal yang tidak terputus adalah anak soleh. Doa anak soleh buat kita. Nah, kita semua menginginkan pastinya menjadi anak itu anak yang hebat. Ya Bu ya? Anak yang soleh, anak yang hebat. Semuanya dari kita orang tua. Orang tua adalah contoh. Orang tua adalah contoh bagi anak. Sikap dan perilaku orang tua. Hal yang paling membahagiakan kita menjadi orang tua. Nah, kira-kira apa Bu Sarah? Melihat tumbuh kembang anak dengan sehat. Melihat tumbuh kembang anak dengan sehat. Hebat Ibu Sarah. Melihat kembangnya anak itu yang membuat kita bahagia. Ibu, apa hal yang paling membahagiakan bagi orang tua? Ketika dapat prestasi di sekolah. Ketika anak mendapatkan prestasi. Bagus. Hal yang membahagiakan ketika kita melihat anak kita itu mendapatkan prestasi yang baik. Nah, itu. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan melihat hal-hal yang membahagiakan.
hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan pada kita itu akan menimbulkan kasih sayang yang besar kepada anak kita. Jadi mengingat hal-hal yang membahagiakan anak ini, itulah yang akan menimbulkan kasih sayang besar kita sama anak. Nah, kalau setiap ada permasalahan seperti ibu nih, seperti Bu Wati, permasalahannya saat anak sudah mulai remaja. Diskusikan, cari masalah itu, bicarakan masalah itu kepada pasangan. Nah, setiap ada masalah bicarakan pada pasangannya. Bagaimana cara kita diskusikan sama suami. Menjadi orang tua yang lebih baik. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini. Tipsnya menjadi orang tua yang lebih baik sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, ini contoh saya dalam mendidik anak. Saya untuk memerintahkan anak menyusun, saya yang mulai. Ayo kita susun mainan. Saya susun, saya mau mulai simpan mainannya. Anak itu ikut sendiri dia. Ikut nyusun, nyimpan main. Ayo kita simpan, saya simpan di situ. Dia ikut nyimpan, baru dia tutup. Nah itu sesuai dengan perkataan. Karena apa? Karena kita lebih mudah melihat apa yang daripada yang kita dengar. Begitu juga anak-anak. Dia lebih mudah melihat daripada yang diperintahkan. Baik, kita menjadi orang tua harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Karena apa? Karena anak itu melihat kita. Kalau kita hanya memerintahkan tapi kita tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, itu akan menjadi bumerang bagi anak di dalam. Ibu aja tidak melakukannya, taunya memerintah aja, nyuruh nyapu aja tapi ibu tidak nyapu. Nah, jadi bumerang. Nah, harus itu kita menjadi orang tua yang lebih baik itu apa? Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Praktekkan sambil mengajak kita nyapu, sambil mengajak anak itu nyapu. Ayo kita nyapu sambil bermain. Contohnya. Dan selalu berusaha melihat hal positif yang ada di diri Anda. Kita sebagai orang tua yang hebat, orang tua yang lebih baik, akan selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita sendiri. Hal apa? Saya hidungnya mancung, saya lebih cantik, saya lebih baik. Nah itu, saya ini lebih ramah, senyum saya lebih manis. Ibu Sarah nih, saking manisnya ditutup terus maskernya. Tahu lihat ya. Ya, jadi menjadi orang tua yang lebih baik, ayah dan ibu itu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajak ayahnya, harus mengajak suami bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi kita ajak suami dalam pengasuhan anak, terus saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait dengan pengasuhan anak. Ini kadang sering terjadi nih. Pasti kita suami istri sering bertengkar, betul, sering bertengkar. Ibu Sarah sama suami? Kalau saya dan suami sering berdebat ini masalah perbedaan pendapat pola asuh anak. Kalau sang suami agak keras, keras, agak ala-ala militer. Sedangkan aku lebih demokratis. Iya, gitu. Ini mungkin antara perbedaan visi dan misi itu, nanti si bapak lebih cenderung bilang, ini mamanya lebih sayang ke anak. Padahal bukan kayak gitu maksudnya. Kita bisa menimbang untuk anak-anak usia remaja. Kita tidak boleh keras, betul. Kita harus ikut terjun ke dunia dia, bukan sebagai orang tua mungkin ya, lebih cenderung sebagai sahabat tempat dia curhat, tempat dia, maklum lah anak remaja kan Pak ya.
bisa ini mah ini gitu kan. Kalau bapaknya lebih cenderung enggak boleh gitu. Kalau mama masih agak ada pertimbangan. Pertimbangan. Itu Jadi kalau itu di ada keluarga selisih-selisih paling paham. selisih itu masalah porsi cara didik anak gitu. Ini jadi setiap permasalahan itu kalau misalnya ada selisih, ayahnya suami inginkan seperti ini, istri inginkan seperti ini, ajaklah berdiskusi, dialog. Jangan istilahnya bertengkar di depan anak, ajak dialog bersama. Apa masalah yang harus kita selesaikan, dialog bersama terkait pengasuhan anak ini. Kalau emosi Pak tak sengaja karena juga Nah, ini mempertanyakan masalah emosi. iya. Nah, ada tips. Alhamdulillah aku tidak. Kita dalam mengasuh anak ini harus sabar. Ya, Bu ya. Tidak Kita maksudnya orang yang lebih kalau udah emosi sama suami Pak, nah, jadi kan tak sadar lagi bertengkar tuh. bertengkar. Tak tahu anak ada gitu. Tahu anak ada. Nah, itulah butuh kesabaran. Heeh. Cara menenangkan emosinya kayak mana, Bu? Kalau Ibu langsung lepas gitu ya. Langsung lepas. Langsung lepas. Jadi emosi itu harus ditahan, Bu. Mm-mm. Jadi saat kita mau emosi nih, yang emosi mau marah nih saat bertengkar sama suami, jangan marah. Kita coba istilahnya tarik nafas. Ada tips istilah agar kita tidak emosi. Coba tarik nafas panjang-panjang, baru keluarkan. Kalau saya istighfar dulu sambil musab dada. Nah, tapi saya ambil yang positifnya dulu. Istilahnya saya berpikir yang positif. Jangan yang istilahnya langsung mengikuti yang emosinya. Astagfirullahaladzim, dulu sabar, gitu kan? Astagfirullah, tarik nafas. Ada juga tips ini lagi emosi betul nih, emosi betul ini tipsnya. Ini paling emosi betul, tak bisa tahan lagi. Pergi ke kamar, ambil bantal, teriak, wah. Saya lain lagi Pak. Iya, Ibu Iya Dara. kalau aku kalau lagi emosi banget nih sama bapaknya kan tak bisa terbendung. Bisa kan namanya kita suami istri kan ada masalah ini. Kalau apa lebih cenderung ke kamar nangis dulu. Nangis dulu ya. Aku bawa aja cengeng kalau di rumah. Iya. Nangis dulu, nangis reda alhamdulillah ya, emosi pun hilang ya biasa. Baru enak komunikasi lagi. Ya bagus. Itu salah satu tips. Istilahnya menenangkan diri. Dia Ibu Sarah cara menghindari emosi itu dia menenangkan diri. Nangis. Tapi nangisnya tidak berteriak, Bu. Enggak. Nangisnya kayak ini aja, meleleh aja gitu. Kalau kita nangis Baper. dada kita loh lapar. Lepas gitu. Paham. Jadi emosi pun hilang jadinya. Iya. Nah, bagus itu. Itulah cara tips kita. Kita akan di rumah. Kita dari yang belajar kita di sini hari ini kita akan coba praktekkan di rumah. Kita akan menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih hebat. Kita orang tua yang hebat, tapi kita akan menjadi orang tua yang lebih hebat lagi. Nah, jadi kita mulai mempraktekkan hal itu di rumah nanti terkait menjadi orang tua yang lebih baik. Mungkin hari ini pertemuan kita sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama langkah-langkah selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan di sini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.